Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang beranggotakan Andreata, Aldi, dan Yulisma, dan diampu oleh Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Hamdallah, SEIMSY. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan studi kelayakan bisnis, yang mana yang pertama akan dijelaskan oleh Andreata. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya investor, kreditor, dan pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Studi kelayakan bisnis merupakan pintu yang harus dilewati sebelum memulai usaha yang akan dirintis, hingga bisnis yang dikaji menjadi lebih baik dan memiliki prospek yang bagus. Untuk itu, memahami apa itu studi kelayakan bisnis dianggap perlu dilakukan sebelum nantinya kita mampu melakukan studi kelayakan bisnis suatu usaha. Studi kelayakan bisnis terdiri dari kelayakan dan bisnis. Pengertian dari bisnis adalah kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari gagasan usaha atau proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat atau benefit, baik dalam arti finansial benefit maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu gagasan usaha proyek dalam arti social benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam arti financial benefit. Hal ini tergantung dari segi penilaian yang dilakukan. Studi kelayakan menurut Boycott Max bertujuan untuk memberikan keputusan secara spesifik terkait proyek dengan informasi yang komprehensif untuk memutuskan apakah proyek secara ekonomi menguntungkan atau tidak. Kajian seperti ini melalui beberapa tahap perumusan sampai kepada keputusan apakah rencana proyek dijalankan atau tidak. Jadi, studi kelayakan bisnis merupakan dasar untuk menilai atau tolak ukur apakah kegiatan investasi atau suatu bisnis layak untuk dijalankan, serta memberikan gambaran prospek bisnis dan seberapa besar kemungkinan tingkat benefit yang dapat diterima dari suatu bisnis yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Hasil dari studi investasi kelayakan bisnis merupakan dokumentasi lengkap dalam bentuk tertulis yang diperlihatkan mengenai rencana bisnis dengan nilai-nilai positif bagi aspek-aspek yang diteliti sehingga dinyatakan sebagai proyek bisnis yang layak. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian B, yaitu tahapan studi kelayakan bisnis. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka sebelum suatu studi dijalankan perlu dilakukan beberapa persiapan. Tahapan-tahapan dalam studi ini hendaknya dilakukan secara benar agar jangan sampai terjadi penyimpangan dan untuk kesempurnaan hasil studi itu sendiri. Adapun beberapa tahapan yang dianggap penting dalam studi kelayakan bisnis dan wajib dilakukan menurut Dadang pada tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi, yang mana identifikasi melakukan rincian dan perkiraan berbagai peluang dan hambatan rencana bisnis. Yang kedua, perumusan, yang mana perumusan di sini penyimpulan awal dari data-data identifikasi yang dikumpulkan. Yang ketiga, penilaian, yang mana penilaian itu melakukan analisis dan menilai aspek pasar, finansial, masalah teknis, dan perekonomian. Yang keempat, pemilihan, yaitu tahapan menentukan alternatif karena adanya keterbatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, implementasi, yang mana implementasi ini dijadikan menjalankan bisnis dengan tetap berpegang pada anggaran dan keputusan yang telah difinansialisasi tadi. Adapun tahapan studi kelayakan bisnis menurut Lilis Sulastri pada tahun 2016, tahapan dalam studi kelayakan bisnis merupakan metode ilmiah. Syaratnya adalah sistematis pada proses umum meliputi langkah sebagai berikut. Yang pertama, penemuan ide bisnis, yang mana diperoleh dari membaca berdasarkan hasil pengalaman, informasi dari pihak lain, atau juga dari hasil pengamatan. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan,
Ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum terkait dengan peluang bisnis dari ide yang dijalankan, termasuk di dalamnya prospek, kendala yang kemungkinan akan muncul dari bisnis yang akan dijalankan. Dan yang ketiga, membuat desain studi kelayakan. Desain ini memuat berbagai aspek-aspek yang akan diteliti. Responden, teknik pengumpulan data, analisis data, kuesioner, penyusunan, anggaran, sampai penetapan desain laporan akhir. Dan yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai macam metode seperti wawancara, observasi, dokumentasi dengan sumber data primer dan sekunder. Nah, yang kelima, analisis dan interpretasi data, yang mana analisis data yang digunakan dengan data kualitatif atau kuantitatif. Yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Penarikan kesimpulan ini menilai layak atau tidaknya sebuah prospek usaha. Yang ketujuh, membuat rekomendasi, yang mana rekomendasi terkait dengan arahan petunjuk tentang tindak lanjut dari ide bisnis serta catatan-catatan jika ide bisnis dijalankan. Yang kedelapan, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Penyusunan ini berdasarkan format desain laporan akhir harus sesuai dengan pihak-pihak yang akan menggunakan studi kelayakan bisnis, atau pelaku bisnis, investor, pemerintah maupun masyarakat, serta perumusan anggaran perlu juga diperhatikan. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu pelaksanaan bisnis. Tahapan ini adalah tahapan edukasi ide yang telah disetujui untuk dijalankan. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Baik, yang selanjutnya itu manfaat studi kelayakan bisnis. Seperti yang diketahui, hasil dari studi kelayakan bisnis adalah laporan tertulis. Isi laporan studi kelayakan bisnis menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak direalisasikan, namun bisa saja terjadi ada pihak-pihak tertentu yang memerlukan laporan tadi sebagai bahan masukan utama, dalam rangka mengkaji ulama untuk turut serta menyetujui atau sebaliknya. Terlepas dari persoalan di atas, adapun pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis antara lain yang pertama yaitu investor. Jika hasil dari studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak untuk direalisasikan, pihak investor memiliki landasan untuk menambahkan modal di dalam usaha yang akan dijalankan. Dua yaitu kreditor atau bank. Studi kelayakan bisnis akan menilai terhadap keamanan dana yang akan dipinjamkan. Ini memiliki arti apakah dana dipinjamkan memiliki prospek untuk pengambilan dana tepat waktu. Yang ketiga yaitu analis. Penyusun studi kelayakan bisnis merupakan studi yang digunakan oleh analis dalam menganalisis penilaian pada bisnis baru, pengembangan bisnis atau menilai bisnis yang telah ada. Yang keempat yaitu bagi masyarakat. Informasi yang membuka peluang bagi masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik terlibat langsung ataupun akibat adanya nilai tambah sebagai munculnya bisnis tersebut. Dan yang terakhir, manfaat studi kelayakan bisnis antara lain bagi pemerintah. Rencana bisnis yang baik memiliki kemungkinan untuk dinaikkan menjadi rencana bisnis nasional. Hal ini tersebut dinilai dari sistem ekonomisnya. Suatu bisnis dan jangkauan manfaat yang akan dirasakan. Bagi pemerintah sendiri, pembangunan bisnis strategis mampu memperkuat daya ekonomi yang baik. Itu pendapatan masyarakat serta untuk negara. Selain itu, tingkat usaha yang tinggi akan memberikan dampak secara tidak langsung pada menambah pemasukan bagi negara lewat pajak penghasilan atau disebut dengan PPH, atau dari pajak pertumbuhan nilai PPN, dan retribusi berupa pihak perizinan, biaya pendaftaran, dan administrasi serta lainnya yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.